Lah kalau ini benar adanya, kenapa para habib, para oknum habib tidak pernah berpidato terkait masalah ini? Justru, mohon maaf, justru banyak sekali yang justru terkesan mengkapitalisasi kehormatannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maka mantin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi bidil azim. Pemirsa, saya menemukan sebuah artikel gitu ya. Saya coba untuk menyisipkan sebuah tema baru gitu dari perdebatan terputusnya nasab habaib yang sampai hari ini belum berujung, belum selesai gitu ya. Perdebatan ilmiahnya, kalau bicara bukan persoalan dari pokok masalah terputusnya Habib, itu banyak sekali gitu ya, isu-isu di luar itu tentang persoalan akhlak, tentang persoalan sikap yang tidak menggambarkan Rasulullah dan yang lain-lain, itu sudah banyak yang membahas. Tapi ini saya mendapatkan artikel dengan judul "Mengapa Rasulullah dan Ahlul Bait haram menerima zakat?" Ini hikmahnya. Ini ditulis di tahun 2020, Desember 2020. Rasulullah SAW, saya baca pada saya, Rasulullah SAW dan Ahlul Bait haram menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Mengapa demikian? Apa hikmahnya? Mayoritas ulama berpendapat bahwa Rasulullah dan Ahlul Bait haram meminta zakat berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi sadaqah awsakhun nas wa annaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad." Sesungguhnya sedekah zakat adalah kotoran manusia, tidak halal untuk Muhammad dan keturunan Muhammad. Menariknya begini, menurut Imam Syafi'i, Ahlul Bait adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, sedangkan menurut Imam Maliki, Ahlul Bait adalah Bani Hashim saja. Dengan demikian para ulama sepakat bahwa seluruh keturunan Rasulullah, baik dari Hasan maupun Husain, merupakan Ahlul Bait. Artinya dalam konteks ini sampai di sini haram menerima zakat. Direktur Asosiasi Riset Ilmiah Universitas Al-Azhar Mesir, Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, menjelaskan bahwa hikmahnya menunjukkan kemuliaan Rasulullah dari keteladanan beliau. Zakat kedudukannya seperti air yang membersihkan kotoran, sehingga badan dan pakaian kita menjadi bersih. Dosa adalah kotoran batin. Air digunakan untuk membersihkan badan dan kotoran dari najis. Zakat dikeluarkan untuk membersihkan kotoran batin. Kata Syekh Al-Jurjawi dalam Hikmatut Tashri' wal falsafatuh. Oleh karena itu ia tak boleh diberikan kepada Rasulullah dan Ahlul Bait yang mulia. Hikmah lainnya, Rasulullah menunjukkan keteladanan kepada umatnya bahwa beliau dan keturunannya pun harus memiliki semangat bekerja keras, tidak mengharapkan pemberian orang lain, apalagi zakat. Itu pemirsa. Ini menarik untuk saya usik ini. Sebelumnya kita sering menyaksikan video-video viral gitu ya, pidato-pidato oknum habaib yang membeberkan sorban, yang menjelaskan dan mempublikasikan, memberitahukan, memaklumatkan ada pembangunan pondoknya dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu apakah termasuk Ahlul Bait? Selama ini mereka kan mengaku Ahlul Bait, di mana-mana mengaku Ahlul Bait, bahwa mereka harus dihormati, harus dijunjung tinggi, jangan dilawan gitu ya. Karena ada darah Rasulullah dalam dirinya. Ketika bicara masalah zakat dan sedekah,
kalau menurut Imam Syafi'i ini kan haram, Bun. Ini kan haram, Bun. Saya bukan ahli fikih gitu ya. Mungkin saja ada ulama yang bolehkan atau tidak, tapi aslul hukminya ini haram. Bahkan di artikel barusan ini kan menyampaikan ulama bersepakat bahwa keharaman itu tidak hanya kepada Nabi Muhammad tapi kepada juga ahli Muhammad. Nah sekarang orang-orang yang mengaku dzurriyyat Rasulullah, orang-orang yang selalu melakukan ahlul bait, yang sering menyampaikan bahwa bagaimana keutamaan ahlul bait, bagaimana ahlul bait itu betul-betul harus dijunjung tinggi, dan seolah-olah gitu ya, adalah nabi, seolah-olah gitu ya. Yang sering kita lihat, yang sering kita dengarkan, yang sering kita saksikan pidato-pidatonya, bahkan banyak orang dan banyak umat terhipnotis karena mendapatkan penjelasan dan arahan serta ceramah-ceramah yang semacam itu. Timbul muhibbin yang membagi buta gitu ya. Bahkan banyak yang justru berlebihan gitu ya, saking fanatiknya terhadap oknum-oknum yang mengaku dzurriyyat. Ya oknum Habib lah kalau dalam konteks ini, karena yang dibicarakan adalah oknum Habib dalam konteks ini. Nah, ketika bicara masalahnya bagaimana ini? Lalu bagaimana hukumnya? Orang yang memberikan sesuatu, bersedekah atau apa istilahnya, apa hadiah, apa enggak tahu lah. Kalau hadiah mungkin lain ya. Tapi zakat dan zakat mal atau zakat fitrah tidak boleh. Ini menurut Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu di Indonesia adalah mayoritas penganut Imam Syafi'i. Nah kalau ini benar adanya, kenapa para habib, para oknum habib tidak pernah berpidato terkait masalah ini? Justru, mohon maaf, justru banyak sekali yang justru terkesan mengkapitalisasi kehormatannya itu. Terkesan ya. Dan kalau betul-betul apa yang disampaikan oleh Syekh di artikel ini ya, di artikel betul-betul Rasulullah ingin menampakkan keteladanan dan agar keturunannya itu betul-betul bekerja keras, tidak minta-minta dan tidak bahkan diharamkan untuk menerima zakat dan sedekah. Ini menarik gitu ya. Menarik untuk dibahas betul. Karena ada banyak oknum yang justru disadari atau tidak, dengan banyaknya orang yang sudah mempercayai bahkan meyakini, dengan mencintai, dengan menghormati, dengan melayani mereka itu yang menggembar-gemborkan selama ini sebagai dzurriyyat Rasulullah, Habib sebagai dzurriyyat Rasulullah, itu justru tidak hanya mendapatkan penghormatan, tidak hanya memberikan ketaatan dan ketawaduan, tapi lebih daripada itu. Ini mungkin sebetulnya adalah titik keseimbangan antara bagaimana kemuliaan yang diberikan kepada dzurriyyat Rasulullah dengan hak yang sebetulnya dan kewajiban yang menempel kepada mereka sebetulnya. Saya bukan ahli fikih, saya hanya sekedar lewat tadi itu berselancar di internet menemukan artikel ini, makanya saya coba untuk ucik dan mudah-mudahan ini memantik orang-orang yang ngerti dan paham terkait dengan urusan persoalan ini. Hadisnya yang tadi itu kalau nggak salah hadis Muslim ya, hadis Muslim. Apakah ini ada ikhtilaf? Apakah ini masih ada hal yang lain-lain? Ya, wallahu a'lam. Tapi pasti ada lah, kalau urusan fikih pasti ada. Tapi saya kalau melihat matan dari hadis ini, aslul hukminya sedekah dan zakat kepada Rasulullah dan anak keturunan itu haram. Itu haram. Pemirsa, untuk memantik pertama terkait dengan urusan tema ini, biar selama ini kan sudah banyak yang membahas terkait dengan urusan bagaimana sebetulnya tingkat kemuliaan, lebih mulia mana antara dzurriyyat Habib dengan kiai, bagaimana itu kan sudah banyak yang bahas masalah itu. Tapi terkait dengan urusan kewajiban dan hak yang melekat pada dzurriyyat Rasulullah, ternyata ada
di hadis ini. Apakah juga sampai, apakah dzurriyyah Rasulullah dalam konteks Ahlul Bait hanya terbatas kepada Rasulullah dan juga Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Hasan Husain dan yang lain-lain? Apa cukup itu serumah dengan dulu? Apa ini taklifiyahnya sampai ke keturunan sampai hari ini? Nah, ini yang lebih ngerti terkait masalah ini adalah para ahli fuqaha, para ahli fikih, ulama, bukan saya. Saya hanya memantik saja agar kita tidak terlalu fokus ke dalam konteks perdebatan antara bias-bias gitu ya, bias-bias dari perdebatan terputusnya nasab Habib sebagai dzurriyyah Rasulullah. Mudah-mudahan hanya sebentar tematik. Insyaallah selanjutnya akan ada konten lagi terkait persoalan masalah ini. Setelah saya akan mencoba untuk menghubungi salah satu kiai ya, untuk membahas persoalan masalah ini. Bagaimana sebetulnya dulu persoalannya dari sedekah dan zakat kepada Rasulullah dan keturunan Rasulullah, sebagaimana hadis tadi yang saya sampaikan menemukan di artikel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.